Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ada istilah pepatah ya untuk kita semua sekarang. Harapan di tengah sentimen negatif. Nah ini ya, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang dialami sekarang ini. Begitu juga untuk pelatih baru ya, Patrick ya. Jadi Patrick Kluivert itu saat ini sejak diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia ya, artinya dia itu legenda timnas Belanda itu memang menghadapi berbagai opini dan kebanyakan opini negatif. Banyak yang masih terjebak dalam nostalgia era Sintayong sehingga dianggap itu sebagai pelatih gagal ya si Patrick itu. Bahkan sempat jadi trending di peloton Twitter, TikTok, padahal sang pelatih belum pernah melatih kita ya, jadi ya itulah apa yang terjadi sekarang ini ya. Saya sih nggak mengomentari negatif karena memang kenyataan Indonesia atau rakyat Indonesia sebagian besar baru mengalami rasa sedih tinggalkan Sintayong. Tapi ya ingat, kalau seperti itu kan nggak adil ya. Ketika dia mendapatkan banyak sekali komentar negatif meski belum menangani timnas sama sekali, namun dibalik sentimen negatif tersebut sebenarnya ya, dia akan membawa ya, banyak kelebihan yang tidak bisa diabaikan ya. Salah satunya adalah kemampuannya sebagai pemimpin di ruang ganti. Nah di ruang ganti inilah yang banyak nggak paham ya kita ini. Setelah Pak Erick Thohir menjabarkan baru kita bisa memanai. Dan daya tarik dia ya, untuk para pemain diaspora atau para pemain keturunan Grade A itu juga sangat positif ya. Jadi bagi yang belum tahu alasan PSSI melepas Sintayong dan pada akhirnya merekrut Patrick ya, itu bisa kita lihat di siaran liputan 6 oleh Pak Erick ya. Cuman di sana itu tidak digambarkan secara terang-terangan karena Pak Erick Thohir mengatakan tidak etis ya, untuk membicarakan atau menggibah pelatih yang sudah kita pecat. Nah, ini akan saya coba untuk menerangkan sedikit ya. Gambarannya kayak apa? Kenapa kok sampai dipecat? Jadi awalnya itu terjadi saat melawan Bahrain ya, antara Indonesia lawan Bahrain. Nah, itu para pemain diaspora, pemain timnas itu ngajaklah diskusi sama Sintayong. Di dalam diskusi itu ternyata bagi tim atau bagi pemain membuat masukan ke Sintayong ya. Yang paling vokal ternyata adalah Iliano Rangers ya. Termasuk Tom Haye, Sandy Walsh, Jayce, Calvin Redong itu. Nah ini terbukti setelah dikritik atau sebenarnya kasih masukan itu Sintayong tidak terima. Akhirnya saat melawan Cina semua diacak-acak. Jadi susunan pemainnya seperti kapten Jayce diambil kasih Kasnawi, Iliano nggak dipanggil, Tom Haye, Sandy Walsh dimainkan babak kedua kalah 2-0. Nah seperti inilah sebetulnya. Jadi Sintayong ini mengorbankan ya, misi utama gara-gara egonya yang ditonjolkan. Jadi inilah sekelumit gambaran yang perlu kita tahu semua. Saya juga sakit hati setelah penjelasannya Pak Erick Thohir
karena kasusnya di Bahrain dan di ruang ganti ya seperti ini kenyataannya. Ya, gambaran ini akan membuat kita bukan kok akan mencemooh Sintayong, tidak. Tapi ini Pak Erick Thohir memang harus turun tangan. Kenapa? Karena kalau pemain dengan pelatih tidak cocok, yang terjadi seperti lawan Cina, amburadul. Begitu juga Michael kalau kita lihat itu. Pemain yang paling mahal aja itu saat itu diganti, ya. Alasannya cedera padahal kan tidak. Dan Michael mainnya juga nggak begitu full karena tidak chemistry dengan pelatihnya. Makanya dengan penjabaran Pak Erick Thohir saya paham, dan mulai sekarang kita harus move on, ya. Dan saya yakini akan lawan Australia akan membombardir. Karena apa? Karena pelatih dan pemain satu visi satu jiwa, ya. Dengan semangat yang menggebu-gebu dan semacam kayak ada ledakan dari jiwanya, dan saya yakin minimal kita draw, ya. Jadi gambaran ini sedikit memberi penjelasan walaupun tidak detail betul. Saya pikir cukup untuk kita semua, ya. Bukan berarti kita harus menghakimi Sintayong, enggak, karyanya luar biasa. Tapi minimal kita sudah move on dan kita sambut, ya, kedatangan Patrick Kluivert dan asisten-asistennya. Dan perlu diketahui, ada beberapa catatan kenapa harus Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu adalah rekomendasi dari Van Gaal. Nah, jadi sebetulnya Pak Erick itu naksir ke Van Gaal, cuman Van Gaal kan dia berumur dan dua penyakit, sehingga direkomendasi oleh Patrick. Nah, Pak Erick karena mungkin ya ini ada rekam kurang bagus, Pak Erick mencarilah asisten 2. Nah, jadi asisten 2 inilah yang menopang dengan Patrick Kluivert. Di antara asisten 2 ini ada yang bisa berbahasa Indonesia. Maka dari itu sudah ada statementnya, di antara salah satunya itu bahwa dia juga tidak melupakan untuk pemain lokal seperti Rizky Ridho, Marcelino, ya, dan lain itu tetap akan diakomodir, tapi tentunya tetap bersaing dengan permainan atau dengan skill, ya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan gambaran ini bisa memberi sedikit, ya, tidak menjustifikasi pelatih baru. Terima kasih, Merdeka.